Oke, selamat datang di channelnya Atea Tim. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Andi. Dia dari perusahaan Eiger Indonesia, yang mana ini akan saya tanya-tanya dan berbincang-bincang sama dia gimana menurut dia tentang perusahaan Eiger, dan mungkin nanti kita semacam tanya-tanya jawab lah. Ini kontennya konten santai Oke, dengan ini siap. aja. Oke pemirsa, nanti sebelum kita lanjut, mari kita intro dulu. Ya, gini Mas Andi, Ya. selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, selamat Assalamualaikum. datang. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang di studio Atea Tim. Mantap. Dan mohon maaf kalau tempatnya ini ya seadanya gitu ya. Oke Ini lah. Mas Andi, saya mau Boleh. nanya. Ini tuh Mas Andi itu udah lama kerja di Eiger atau gimana gitu? Mau cerita lah. Kok bisa Eiger gitu? Oke. Takdir A. Oh, tadi. Yang jelas yang pertama takdir. Iya. Jadi saya gabung di Eiger itu udah sebenarnya dari awal mula tuh tahun 2017. Ya, terus kemudian ya singkat cerita mungkin ya ini jalan rezeki lah ya. Oh iya. Dan rezekinya gitu terus 2017 gabung. Pada waktu itu saya gabung di Yogyakarta dulu. Di sini belum ada, di Salatiga belum ada itu dulu. Iya. Terus di tahun 2018 baru sudah pembukaan sini yang tokonya kita di Salatiga, baru saya ditempatin ke sini gitu, dipulangin gitu ceritanya karena saya orang Salatiga. Oh, iya. Ceritanya Oke. gitu. Terus ini Mas Andi ini apa ya? Menurut Mas Andi ini Ya. prospek di perusahaan Eiger itu gimana menurut Mas Andi gitu? Usaha Eiger itu untuk saat-saat ini gitu. Kalau dibilang karena situasi ya di luar Corona ya, situasi gitu ya. nih ya moga-moga wabahnya cepat berlalu lah Iya, gitu. iya. Wabahnya cepat berlalu, moga-moga kita semuanya bisa balik lagi gitu, para usahawan gitu kan yang kena imbasnya langsung kan ya kasihan ya. Nah, nanti insya Allah moga-moga cepat kembali. Nah, cuman kalau di tempat kami itu juga intinya sama, datang itu sebenarnya dari traffic customernya yang datang gitu. Kita juga sebenarnya ada online gitu, cuman online kita kan langsung ke kantor pusat gitu. Jadi ada egerindustore.com itu kalau teman-teman atau Atea Fans Club guys. Tapi kalau cek di websitenya kita sih ada di egerindustore.com atau nanti di EAS di Instagram kita juga ada. Oh, iya. EAS.Salatiga, nanti sebenarnya di situ kita juga share promo-promonya apa juga gitu. Nanti datang deket dari sini nih, makanya takdirnya ketemu sama Atea nih. Gitu loh ceritanya. Jadi gini ya Mas Andi. Siap. Saya tuh kepikiran gini. Ya. Saya tuh tujuan kesini tuh bukan untuk buka cabang burjo loh. Oke. Saya tujuan kesini itu untuk mencari uang. Oke. Nah, seandainya nanti saya misalnya mau buka perusahaan Eiger, itu gimana kontaknya atau sistem dari perusahaan Eiger itu gimana gitu untuk mengembangkan atau orang lain mau gabung itu gimana gitu? Oke. Ini kalau menurut saya ya, Iya. gitu. Dari pandangannya saya, setiap perusahaan itu punya karakter. Karakternya itu namanya core values. Core values. Ya, Iya, gitu. Jadi iya. nilai tambah dari perusahaan itu apa sih? Nanti di dalamnya kan ada visi sama misi gitu ya. Nah, saya tuh tertarik sebetulnya, gitu, tertarik kayak yang di kontennya AA di sebelumnya itu yang ada 5 kunci kesuksesan, 8 kunci Iya. kesuksesan itu 8 itu udah seperti core values-nya dari AAT. Sebenarnya menurut saya sih itu jauh lebih dari cukup gitu. Karena landasannya sudah ada gitu, visinya ada, misinya juga ngikuti dari visinya, jalan sudah gitu, strategik gitu. Nah, sebenarnya kami juga setiap ada karakteristik tertentu yang khas
di setiap perusahaan itu pasti ada gitu. Cuman balik lagi landasannya adalah setiap perusahaan itu juga punya ciri-ciri khusus gitu, ciri-ciri khusus buat ya seperti di ATA Tim itu sih. Jadi gini pemirsa, kata Mas Andi ini bahwa di setiap perusahaan itu harus punya ciri-ciri khusus ya, biar apa namanya tuh terlihat Betul. brand gitu. Betul. Ada brandnya kayak Eger, kayak Ramayana itu terlihat. Kalau Ramayana itu belum, kalau AAT tuh mungkin dah baru orang-orang sekitar sini aja gitu. Tapi keren loh kalau menurut Brand saya gitu ya. ya gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang dijual dari kalau sudah ada visinya ada, misinya ada, strategiknya ada, nanti ada dijual. Sekarang ibarat kata gini, kita ambil populasinya anak-anak teman-teman mahasiswa lah di sini lah ya. Iya. Atau yang paling gampang orang-orang Salatiga khususnya sekitar ini gitu. Sekarang siapa yang nggak kenal ATA gitu loh. Nah itu tuh udah Banyak. jadi transmart. Banyak sekali yang belum kenal. Oh tapi cabang udah di mana-mana nih. Ya adalah beberapa usaha yang saya kembangkan. Ya saya juga lagi belajar untuk mengembangkan. Jadi konsepnya itu bukan bukan berapa banyak kita mengenal orang lain. Saya kenal Jokowi. Saya kenal Prabowo. Saya kenal ini. Bukan begitu, tapi saya tuh mohon doanya dari semuanya. Saya tuh pengen seberapa banyak orang lain mengenal kita. Kan gitu. Iya, benar. Jadi ya semakin kita berhubungan bersosialisasi, yang tadinya saya sama Mas Andi gak kenal, ini mungkin bisa lebih bermanfaat lagi bagi saya dan bagi Mas Andi gitu ya, khususnya tolong bantu share atau apa gitu kan lainnya. Tolong ajarin bisnisnya dong kan nanti gitu kan. Ini sebenarnya kebalik. Kalau saya bilang kebalik gitu. Karena balik opo. Obrolan dari kalau mungkin teman-teman lihat di kontennya sebelumnya punya ya itu di situ ada boleh dibilang ya strategic plan-nya dari AA itu kunci rahasia finansial. Jangan takut rugi gitu-gitu. Itu tuh justru yang menginspirasinya tuh terutama buat ini bagus nih gitu. Ciri lokal areanya dari ATA Tim tuh bagus nih. Wah ini yang bagus nih gitu. Jadi from zero to hero itu kalau kata Doni Tata ya, kalau mungkin tahu from pada zero to hero from zero to hero ini apa yang mungkin ya banget gitu. Jadi ATA Tim ini saya bilang apa namanya dalam kurun waktu yang nggak lama loh, nggak kurang dari 5 tahun berarti ya. Oh iya ya sekitar segituan saya berjuang dari gitu. ini tuh gitu. Betul ya, sama sih dulu Eger owner kami juga kayak gitu. Singkat cerita ya dari 2 buah mesin jahit kemudian beliau membesarkan sampai dari tahun 79 lahir ekspor, 89 lahir Eger, 2002 lahir body pack, dan sekarang sampai kemana-mana. Ini saya kalau boleh tahu Mas Andi itu lulusan apa itu? Apa S1, S2 atau S3 gitu atau gimana gitu? Dan kalau apa kuliah itu ngambil apa dulu gitu? Kalau kuliah dulu sebenarnya boleh dibilang apa ya, salah jurusan kali ya. Salah jurusan gitu. Iya. Tapi lulus juga kan? Lulus, alhamdulillah. Aduh, lulus gitu. Aduh. Kuliah ambil apa? Dulu akuntansi. Akuntansi. Ya, ekonominya enggak? Ekonomi akuntansi. Iya. Salatiga. Nah, tapi dari awal karir sebenarnya larinya jauh ke marketing gitu. Gitu ya. Sampai hari ini karena kata teman saya dulu itu bilang gini, marketing is art. Marketing itu seni gitu katanya. Seni ya. Gitu katanya seni gitu. Kata Mbah Marijan ya enggak ya. Iya. Kata marketing itu is art. Nah, makanya sampai kemana-mana banyak tokoh yang saya ketemu nih ya. Banyak tokoh yang saya ketemu nih buat saya inspirasi gitu. Buat saya inspirasi, buat saya pembelajaran hal baru termasuk di AT ya. Gitu. Oh, jangan meninggi-ninggikan gitu biasa. Serius aja. ini. Bukan sponsorship loh ya ini. Iya. Jadi gini pemirsa, Mas Andi sama saya itu sebenarnya ada kesamaan di bidang pendidikan.
kesamaannya itu saya juga kuliah, bukan kuliah, maaf salah ngomong ya. Saya dulu waktu SMA itu saya itu jurusan akuntansi sama ekonomi juga. Cuman ya kalau saya ya nggak kuliah lah intinya, jujur aja gitu. Saya itu nggak kuliah. Saya kenapa nggak kuliah? Karena situasi yang dan kondisi itu tidak sangat mendukung saya untuk kuliah gitu. Perekonomian itu, makanya saya langsung masuk ke dunia entrepreneur aja. Nggak kenapa, karena bagi Anda kalau untuk dunia entrepreneur itu nggak usah kuliah tinggi sebenarnya. Anda tinggal punya ide usaha atau jualan atau apapun dan Anda action plan, langsung itu udah memulai bisnis itu dari itu. Mulai bisnis itu dari action plan-nya itu. Bukan dari ide-idenya. Ide itu adalah sumber untuk jalan untuk memulainya. Cuman ada jalannya, kita ngelangkahnya kemana? Kita bikin jalan dulu. Nah, jalan itu adalah semacam pemikiran. Kita bikin jalannya mau kemana? Nah, itu pikirkan kita. Dari hasil pemikiran kita itu adalah jalan. Setelah itu action plan-nya itu baru kita udah memulai melangkah di entrepreneur dan mulai nol gitu. Saya juga sama, cuman ya akuntansi ekonominya ya seginilah gitu. Tetapi ada bedanya loh, gitu. Yang satu statusnya tanda kutip owner CEO, yang satu karyawan. Kan CEO loh. Ya lumayan lah gitu. Tapi kalau ini ngobrol aja ya. Iya. Kalau boleh tahu. Balik nanya nih. Iya nih, balik nanya nih. Ada suhunya nih. Ngomong nih. Jadi pemirsa, ini saya sekarang yang ditanyain ya, boleh lah. Jangan yang susah-susah kalau bisa ya. Yang biasa-biasa aja gitu. Iya kan dari konten sebelumnya bobot banget. Ini kesempatan langka nih. Iya. Dapat trik jitunya. Okay, jadi gini. Banyak orang yang takut mau mulai usaha nih, gitu kan. Gitu. Jadi nanti modal saya nggak kuat lah, atau saya nggak punya bakat lah gitu. Pertanyaan saya tuh simpel. Bagaimana dulu AA itu mulai usahanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun berarti ya. Jadi sebesar ini gitu. Ada sekarang jadi kos AT ya, kemudian ada berapa cabang, 6 cabang malah ya. Ya kurang lebih gitu. Oke, gimana sih triknya? Jadi yang pertama itu kunci untuk kita berubah dari, menurut saya ya, yang sudah saya jalanin, jungkir baliknya itu udah gak karuan gitu kan. Nah, jadi yang pertamanya itu kita punya niat. Niat pengen gak? Niat. Ada keinginan. Ada kemauan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu bukan. Keinginan itu cenderung kepada anak-anak ingin ini itu, mau gitu. Kita benar-benar mau gitu. Dan kita niat gitu. Nah, yang pertama itu ada niat dulu dan kemauan. Nah, setelah itu kita pengennya kayak gimana? Usaha itu sebesar apa? Kita konsep, termasuk biayanya kita konsep. Gitu. Konsep. Katakan bikin warung satu. Nah, bikin warung satu ini 30 juta misalnya. Ya kita tahu bahannya apa yang dibeli, total nominal total saldo berapa yang harus dikeluarkan, itu harus ada konsepnya. Nah, bagi orang-orang pemula usaha yang dari kondisinya itu apa adanya gitu. Jadi katakan ya segini adanya, saya nggak punya apa-apa gitu. Dari mana saya memulainya? Uang juga nggak punya misalnya. Itu bisa dimulai dari ide. Dari niat, kemauan. Nah, ide. Nah, itu. Ide kalau udah ada, ini udah jalankan. Bisnis itu bukan dari ratusan juta, bukan dari puluhan juta. Dari 100.000 juga itu udah bisa dijadikan bisnis. Iya. Saya dulu gini. Ini kebetulan ceritaku ya, sebenarnya ini ini sangat rahasia, tapi gak apa-apa lah untuk pemirsa di sana, ini saya terbuka lah gitu untuk bagi-bagi ilmu. Sebenarnya ini rahasia gitu. From zero to hero. Iya itu. Jadi biar menginspirasi Anda yang nggak punya uang itu nggak lemah gitu. Kamu enak, perusahaannya banyak, udah punya kos-kosan, udah punya ini itu. Ya kamu nggak lihat dulunya kan gitu. Betul. Gitu dulunya. Dulunya aku punya modal 100.000 juga minjem gitu. Masa sih ya? Jadi dulu aku memulai bisnis itu dari bahkan bukan 100.000,
dari diongkosin ke sini. Oke. Nah, kita ambil contoh bisnis dari mulai 100.000. Hmm. Kalau dulu saya beliin makaroni, terus dibungkus-bungkusin, digoreng, itu katakan habis 200.000 lah. Sama beli minyak, beli tabung gas, Bahan-bahan lah ya. gitu, digoreng, dibungkus, itu saya masukin ke warung-warung yang lain. Oh. Karena saya nggak punya warung. Posisi saya karyawan. Berarti awal mulanya AA bukan di Burjo. Di Burjo juga. Di Burjo juga. Tapi punya bos. Oh gitu. Terus saya minta izin ke bos untuk bisa masukin ke ini ya. Alhamdulillah dia baik sekali gitu ya, yang bos saya itu. Mudah-mudahan ya, saya berdoa juga dia bisa lebih maju bos saya. Amin. Gitu. Iya betul nih. Nah saya, aku mikir gitu. Aku gak mungkin aku kerja terus di sini. Aku mikirnya aku sambil bisnis gitu. Oke. Jadi kerja sambil punya bisnis kecil-kecilan. Aku bungkusin makaroni 1.000-an, naruh ke sini. Dan aku punya cash flow-nya gitu. Oh. Keluar masuknya tuh punya gitu. Jadi tangga peningkatan keuangan itu aku tulis gitu. Oh gitu. Pertama modal 100 ini. Setelah dikumpulin dapat berapa bungkus, masukin. Terus ternyata jadi 150.000 ya. Oh gitu. Aku belanjain lagi. Terus jadi 200, jadi 300 sampai dapat 15 juta. Itu dalam kurun waktu 4 tahun. Oke. Tapi itu yang megang istriku. Oh. Itu yang megang istriku. Nah, tapi aku membantu cuma ini aja. Tapi memang awal itu dari kecil gitu. Nah, saling support lah ya. Kalau bisnis itu bukan sebenarnya itu bukan dari tangga 1 ke tangga 2. Kalau entrepreneur itu menurutku dari 1 mungkin bisa jadi 10, dari 10 mungkin jadi 100 atau 1.000. Itu apa namanya ya, kali lipat gitu. Jadi faktor kali yang dikonsepkan di situ, nanti kalau udah beres itu faktor kali gitu. Jadi semakin kita bisa mengolahnya uang itu, maka faktor kali lipat uang itu akan makin bertambah lebih besar. Cuman gitu aja sih. Iya. Jadi kita nggak sekedar tangga-tangga sedikit itu naik. Nah, Ada targetnya lah ya. ada target yang bisa dicapai gitu. Target harus berapa. Kalau targetku misalnya 5 tahun itu 20 warung, tapi saya nyampainya 16, itu juga kan ada risikonya ya. Maklum namanya usaha pemirsa, kita tuh ada tumbangnya juga gitu. Ada 16 perusahaan, 17 perusahaan yang bangkrut itu malah 10 gitu. 10 gitu. Oke, jadi gini Mas Andi, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Ini selain molos saya gimana? Oh iya. Lupa. Jadi kita Asik sih. ini aja ya. Asik. Lupa, Bos. Ini pertanyaan terakhir. Siap, boleh. Menurut Mas Andi, Ya. apakah untuk mendapatkan miliaran rupiah itu apakah dengan sendiri atau butuh orang lain atau gimana menurut Mas Andi? Oke. Tentunya kalau kita mau belajar dari beberapa banyak tokoh ya, Oh, iya. gitu. Termasuk nih gitu. Oh iya. Oh iya dong, harus Saya dong. terus, Oh, ke saya. saya setuju, sepakat gini Iya. sebuah organisasi itu akan sehat ada 3. Apa itu? Yang pertama itu fisikal. Secara fisik kita ada dulu usahanya, bener nih gitu. Proses yang kedua. Kalau di situ sudah ada tempatnya, kemudian nggak ada prosesnya, transaksi jual beli nggak, mustahil gitu. Tokonya ada, usahanya ada, barangnya yang mau dijual juga ada, kan? Terus transaksinya siap, tapi tanpa yang ketiga, people. Orangnya ya. Orangnya gitu. Jadi istilahnya gini, kalau dari 3 ini kamu dilepas fisik, cuman ada proses, ada people, bisa nggak bisa. Oh ya, nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Terus kalau ada fisikal, Intinya ada warung, ada barang yang mau dijual, dan ada orang yang orangnya, menjualnya gitu. Gitu kan, mungkin betul, gitu. Betul. Oh, Nah, iya. sekarang mau jadi besar atau jadi kecil itu sebetulnya bukan dari apa yang mau kita jual gitu. Kalau dibilang rata-rata ya kita jual barang sih, semua orang jual, betul nggak sih? Produk ya, Betul. gitu. Cuman bagaimana yang membedakan barang kita ini dari orang lain itu apa sih gitu. Kalau udah boleh dibilang ya, sekarang kita beli di toko A sama toko B gitu ya. Oh iya. Mungkin sama satu produknya, tapi orang lebih ramai di toko B. Kenapa?
sebetulnya gampang karena semua orang itu akan spend his money-nya, dia akan keluarkan uangnya kalau dia di service gitu. Siapa yang service? People-nya, Gitu. karyawannya gitu. Karyawan harus bagus gitu Iya, ya. betul, Servis gitu, Yang gitu. membedakan bisa beli nggak ke sini tuh berarti servis gitu ya. Servisnya gitu, betul. Servis. Gitu. Oke. Sekarang gini, kenapa saya pernah kasih ulasan nih di Hmm. tempatnya yang gitu. A-nya gelo gini dan lain sebagainya. Gelo? Bintangnya saya kasih 4 gitu. Kenapa? Karena saya seneng Iya gitu ya. Ya, terima kasih. Datang di AT ya dengan, maaf ya gini nggak jelekin burjo lain loh ya, tapi dengan di tempat yang lain saya beda nih gitu. Di situ saya belum kenal, nya udah ramahnya kayak gitu. Nah ini yang bikin orang kan balik lagi ke sini gitu. Ya, Nah itu sih. Oke, Terus jadi people gitu untuk bisa orang Ya. kembali kita tuh tergantung kitanya. Iya, betul. Jadi kalau apa yang kita tanam itu cabe, ya pedas pasti Iya, hasilnya betul, gitu betul, kan. betul Kalau sih. kita nanam apa namanya sawi yang mungkin kelihatan seger gitu Iya, kan, ibaratnya betul, gitulah. betul. Oke pemirsa, mungkin segitu aja ya. siap. Terima Terima kasih kasih sudah diundang di channelnya. datang di channelnya saya. Mohon doanya nih, saya lagi belajar nih. Siap. Moga-moga jadi besar suatu saat Ya, nanti mungkin ya. ya nggak lama Ini lama bos dari- ini sebenarnya Oh, cuma dia is. tuh merendahkan Sekali diri dulu. dia. Cuma gitu. Gini terakhir nih Iya. Setinggi apapun kalau kita ikut orang itu statusnya adalah karyawan. Iya, Itu kata iya. kata satu orang tokoh Kata yang Mas Andi, jadi sekeren apapun orangnya, Iya. kalau ikut orang Iya. itu posisinya Karyawan. Lu mau Tapi manajer. sekecil apapun usahanya, kalau Anda mengelola sendiri, itu adalah Anda adalah bosnya. Oke, setuju? Oke, mungkin sekian saja dari saya, ada tim. Salam hebat dan salam semangat terus Siap. untuk berkarya, berbisnis, karya apapun gitu. Oke, terus maju, pantang menyerah, tuntaskan apa yang Anda cita-citakan dan jangan bingung, jangan bimbang, lanjutkan. Yakin Anda pasti sukses. Oke, salam dari saya. Dah, terima kasih.